Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik aja. Dan untuk siang ini pembacaannya adalah yang segera datang untukmu. Oke, yang segera datang untukmu. Kita akan lihat ya, teman-teman. Yang segera datang untukmu. Yang segera datang untukmu. Teman-teman, yang segera datang untukmu sepertinya adalah seseorang yang mencoba untuk melupakan kamu, namun di sini tidak berhasil, tidak bekerja atau tidak berjalan ya. Seseorang yang telah kamu tinggalkan dan kini kamu merasa bahagia. Maksud sudah lepas dari dia ya sudah gitu loh. Kamu lagi bahagia dengan hidupmu sendiri sekarang. Yang ketiga, di sini orangnya itu masih galau. Jadi setelah pasca kepergian kamu, dia sepertinya kayak nggak bisa dibilang terlalu serius dengan seseorang gitu. Ya, masih belum bisa serius sama seseorang. Orang yang menyesali karena telah bertindak bodoh atau bertindak tidak semestinya terhadap diri kamu. Kemudian orang yang sepertinya hatinya sedang kosong, ternyata dia nggak menemukan pembanding diri kamu. Kalau misalnya kamu di sini juga lagi sendirian, nggak ada salahnya sih memprioritaskan juga untuk mempertimbangkan apakah bisa rekonsiliasi atau tidak ya. Ini ada kartu destruction. Untuk hidupnya juga acak adul ya teman-teman. Sudah pasti agak sedikit kekurangan ya, maksudnya tidak berlebih kayak dulu. Menghadapi cobaan yang sangat sulit, apalagi dalam relasi, dalam hubungan dari dia ke orang lain, dia dengan dirinya sendiri juga rasanya tidak berimbang ya. Hubungan yang tidak berjalan dengan baik. Kalaupun dia sudah punya pasangan, ya tidak juga berjalan dengan baik. Ada kartu coral ya, cobaan berat. Dari sini kamu sudah tahu nggak kira-kira siapakah dia? Udah kerasa belum dia itu siapa? Dia itu kondisinya bisa kamu tebak nggak dari kondisinya siapa? Kita akan lihat yang segera datang untukmu ya terkait dengan orang ini. Aku kayak ngelihatnya dari aku ngebacain ini ya. Sepertinya energinya itu energi diamnya dia itu tidak akan bertahan lama sih. Maksudnya dia juga akan nggak lama lagi akan hubungin kamu. Ada kartu book. Nah, di sini dari perasaannya dia itu banyak banget yang disimpan. Dan rasanya di sini semakin dia kayak meninggikan egoistisnya dia dengan dia tidak bicara, itu semakin nggak dapat solusi, semakin redup ya. Ini aku lihat akan ada namanya rekonsiliasi ya teman-teman, atau minimal ya kalian juga sama orang ini walaupun udah nggak suka lagi, tapi tetap kayak udah kayak menyelesaikan sesuatu yang tertunda di antara kalian. Kadang-kadang kan ada orang yang berpisah dengan tidak baik. Tiba-tiba dia langsung ngeblok, tiba-tiba langsung kayak nggak ngabarin, hilang gitu aja.
Nah, di sini secara pemikiran ya, teman-teman. Aku ngelihatnya dia ingin menuntaskan, ingin menyelesaikan. Dia berusaha untuk mencoba menghubungi kamu kembali dengan berbagai cara, dengan triknya dia, dengan segala macam, bukan tipu daya ya, tapi dengan berbagai macam cara. Karena aku ngelihatnya di sini dia tuh udah gak punya energi untuk kayak mainin kamu atau untuk cuman sekedar ngebohongin aja hanya untuk senang-senang sesaat, itu nggak ada. Karena orang ini ingin adanya satu koneksi atau hubungan yang long lasting. Karena di sini tuh dia tuh sudah mulai belajar untuk lebih acceptable bahwa mungkin dia itu jerk, dia itu mungkin bukan sosok yang terbaik buat kamu. Tetapi kayak ada rasa menyesal gitu loh. Ya. Dan di sini sebetulnya dalam pikiran dia itu ada kekalutan. Ada kekalutan dikala kalau dia diam juga, dia tidak berusaha menyelesaikan sesuatu sama kamu, jatuh-jatuhnya dia tidak akan maju. Jatuh-jatuhnya juga dia akan kayak menyimpan sebuah perasaan yang gak enak, dimana perasaan gak enak itu ya makin lama ya, itu makin membesar, makin menghantui. Jadi yang aku bisa lihat di sini, ada seseorang yang ingin revitalisasi kembali hubungannya secara normal, secara saling pengertian dengan kamu. Entah kamu mau nerima atau enggak, tetapi perasaan dia ke kamu itu rasa-rasanya nggak bisa move on, nggak bisa untuk terlalu terlalu kayak gampang melupakan kamu. Setiap dia berhubungan mungkin dengan orang baru, itu selalu masih ada bayang-bayang kamu, dan itu sangat sulit untuk dilupakan, sangat sulit untuk dihadapi sama dia. Aku ngelihatnya di sini ada seseorang yang galau. Dia pengen banget ya datang ke kamu. Mungkin kamu akan sambut dia dengan baik, tetapi dia masih kayak I'm not sure kamu bakal mau menyambut kedatangan aku, atau mungkin ketika aku nyapa kamu nggak jutek, itu belum tentu. Yang aku bisa cek di sini, karena dia ngerasa kayak masih ada galau, masih kayak energinya kayak ngerasa nggak berimbang. Iyalah, karena ibaratnya mungkin kamu hutang sesuatu, dia hutang sesuatu sama kamu, tetapi waktu itu dia kabur aja sehingga tidak memberikan ketenangan. Dan di sini yang datang padamu adalah seseorang yang aku bisa lihat sudah secara dewasa ingin meluruskan beberapa hal sama kamu. Ya, ingin meluruskan beberapa hal sama kamu. Ini yang akan kita buka melalui 9 kartu ya, teman-teman. Hal-hal apa saja yang sekiranya ingin diselesaikan sama kamu. Aku buka dulu ya. Mau king sama queen atas bawah nih. Raja memikirkan ratunya. Oke. Semakin ke bawah berarti dia memikirkan, semakin ke atas itu rencananya ya. Apa tindakannya? Oke. Kita lihat dari kondisi dia sekarang. Aku ngelihatnya sekarang dia ini menjadi seseorang yang sensitif ya. Sedikit-dikit itu jadi kayak bumerang buat dia. Dan dia sekarang jujur aja dalam kondisi yang terus berlari. Dia merasa kayak sudah lelah untuk terus berlari. Sampai kapan sih aku kayak gini? Tiap ada masalah aku tuh lari. Tiap ada masalah aku tidak coba untuk menyelesaikan, tidak coba untuk menyelaraskan, tidak coba untuk memberikan penjelasan dari apa yang sudah terjadi. Setidaknya kalau dia pergi, dia nggak mau ninggalin bekas gitu. Dan di sini dia ngerasa keputusannya dahulu
itu membuat dia sekarang jadi nggak tenang, dan dia kayak terus berlari, kayak dihantui perasaan bersalah sama kamu. Ya, di sini aku ngelihatnya ada seseorang yang ingin berhutang penjelasan. Ya, ini yang harus dia hadapi. Ya, ini yang harus dia hadapi. Dia berpikir bahwa dia harus menghadapi kamu. Dan di sini ada kartu King of Cups sama Queen of Wands. Yang dia pikirin di sini adalah gimana caranya supaya dari sisi kamu itu nggak ada kekesalan gitu loh. Dia itu nggak membekas di kamu, dia nggak membekas di pikiran kamu sebagai orang yang asshole gitu ya, nggak sebagai orang yang tidak berdedikasi sama apa yang dilakukan. Jadi dia berpikir dia akan punya energi untuk siap menghadapi kamu. Dan di sini dia berharap setelah selesainya masalah dengan kamu, dia bisa benar-benar merasakan kelegaan dan hidup baru. Karena di sini hidup dia rasa ya, hidupnya dia itu akan kembali dari nol. Ibaratnya kayak orang tuh kembali, kalau udah dimaafin kembali fitri gitu ya, akan kembali dari nol lagi, dan dia siap untuk menjadi persona yang baru, versi terbaiknya dia. Dan di sini aku ngelihatnya apa yang harus dia lakukan adalah dia datang kepada kamu dengan membuang rasa egonya, membuang rasa emosinya dia, dan dia mencoba untuk menerima apapun yang nanti kamu dengarkan. Atau kalau seandainya dia datang ke kamu, dia punya ketakutan di sini, takut kamu tolak. Tetapi apapun resikonya ya, dia akan mencoba dulu. Ya, dia akan mencoba dulu untuk membuat sebuah keputusan besar di hidupnya dia, bahwa memang aku harus menghadapi kamu. Mungkin jarak waktunya kita lihat ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang setahun, 2 tahun, 6 bulan minimal ya, atau 3 bulan di sini aku nangkepnya gitu. Tiba-tiba nggak ada kabar dan lain-lain. Dan aku ngerasanya di sini dia harus siap menghadapi kamu dan akan menerima apapun yang menjadi sebuah keputusan, maupun itu pahit, maupun itu buat dia bahagia, dia akan menerimanya. Di sini ada kartu The Devil, ada kartu Eight of Wands, dan ada kartu Page of Wands. Saya melihatnya di sini dia tidak mau dibayang-bayangi kesalahan atau terbelenggu dari kesalahan masa lalu dengan kamu. Yang dia lakukan adalah di sini, kalaupun dia misalnya pergi, dia mau perginya dengan baik-baik. Dia mau perginya itu dengan dengan beriringan waktu aja. Kalau seandainya memang dia harus pergi, dia harus pergi. Tapi kalau misalnya memang arahnya itu adalah tidak beranjak pergi dari kamu, ya dia tidak akan pergi. Kalau misalnya kamu memberikan kesempatan tentunya. Tapi kalau di sini kamu tidak memberikan kesempatan, kamu tidak memberikan effort lagi sama dia, at least minimal dia sudah tidak terbelenggu lagi dari rasa bersalahnya dengan kamu. Oke, ini yang segera datang pada kamu, dan aku akan ambilkan inisialnya. B, F, Y, V, C, N, D, E, dan X. Kira-kira ini teman-teman untuk inisialnya. Kalian bisa capture sekarang 10 detik aku kasih waktu sebelum aku masuk ke pembacaan berikutnya. Kira-kira hal apa lagi yang general ya yang datang ke kamu. Oke, aku akan tarik ini. Kalau misalnya masih butuh waktu, kalian bisa balik aja dan pause videonya ya. Kita akan lihat hal apa yang segera datang untukmu. Aku lebih bicara mengenai bukan masalah cinta lagi, karena cinta kita sudah bahas di depan. Kalau kalian mau stop di sini silakan, tapi kalau kalian masih mau ikut lanjutannya, silakan stay bersama aku ya. Kalau menurut kamu aku udah ngedapetin rezeki aku udah ngedapetin cinta aku nggak perlu lagi gitu, ya udah,
nggak usah didengerin yang part ini. Oke. Kita akan lihat di sini dengan menggunakan kartu Lenormand. Hal yang datang terhadap dirimu. Ini nggak selalu cinta ya teman-teman. Nggak selalu cinta. Aku akan buka 9 kartu. Energi Sun, itu bagus banget. Aku lihat dalam waktu dekat hidup kamu akan stabil, teman-teman. Akan ada berita, entah kamu dapat uang, dapat usaha kamu berhasil, usaha kamu di sini yang kamu bangun itu mendapat loyal customer, atau bisa aja kamu ngedapetin orang yang benar-benar kayak ngikutin kamu gitu loh, setia sama kamu. Dan aku bilang itu membawa uang, jadi kamu kayak ada langganan kah, kamu akan dapat rezeki dikit. Aku lihat di sini ya, walaupun itu jumlahnya nggak besar, tapi cukup lah untuk memenuhi misalnya kebutuhan kamu. Kamu beli apa di rumah, misalnya beli sembako atau apa gitu ya, aku ngelihatnya. Wow, teman-teman, jika ini terkait dengan masalah warisan, ya, jika ini ada terkait dengan masalah rumah, warisan, atau apapun, ini sudah selesai. Ya, masalahnya sudah selesai. Dan aku ngelihatnya, kamu ada membuat suatu keputusan bijak, ya. Ada sebuah keputusan yang datang, atau kamu akan mendengarkan kabar bahwa kamu bisa bisa hidup dengan stabil, ya. Ada sesuatu yang stabil, aku lihatnya. Ada hal yang sudah diputuskan. Oke. Ada satu kesepakatan, teman-teman, aku lihatnya. Kita lihat lagi. Oh, oke. Ini tadi yang aku lihat terbuka ya. Teman-teman, bagus banget. Ini kita bicara mengenai sesuatu yang sudah lama kamu urus, sesuatu yang sudah lama kamu pendam ya. Ini berjalan dengan baik. Apa yang sudah kamu pelihara itu sudah baik. Di sini akan ada sebuah keputusan final ya, terkait dengan apa yang memang kamu upayakan. Aku ngelihatnya di sini akan ada rezeki yang bagus, dan itu akan rutin ya, rezekinya tuh akan terus berdatangan, walaupun itu sedikit-sedikit tapi akan terus datang ke kamu. Dan di sini aku melihatnya ini juga sama. Kamu itu lebih kayak concern dalam hal kestabilan. Jadi apa yang memang nggak perlu kamu lakukan, kamu tidak akan lakukan. Di sini aku ngelihatnya mungkin kamu akan mendapatkan, misalnya kayak kalau tender akan mendapat pembayaran setengah dulu. Kalau misalnya kamu lagi interview, lagi cari kerja, lagi apapun itu, aku ngelihatnya kamu akan dapat kabar untuk lanjut ke step selanjutnya. Misal dari interview pertama ke interview kedua, kalau kedua ke interview ketiga. Dan di sini kamu konsisten dengan apa yang sudah kamu lakukan sekarang, dan itu akan memberikan ikatan bagus untuk masa depan kamu. Jadi aku akan bilang kamu akan mendapatkan uang kecil ya, walaupun uang kecil tapi itu kayak kontinuitas. Ya, jadi rezeki kamu nggak akan putus di sini, teman-teman. Oke, kamu akan dapat rezeki, dan kita akan lihat untuk shine-nya itu apa. Kita lebih dalam lagi kita lihatnya ya. Oke. Di sini aku bilang sesuatu yang terbuka, kamu di sini akan mendapatkan banyak pilihan. Ini terkait dengan pilihan dan tujuan hidup kamu. Dari bantuan kecil ini, itu akan ada menjadi sebuah solusi untuk kamu bisa hidup baru. Ya, jika ini terkait dengan warisan atau apapun itu,
kamu akan dapat dealing, teman-teman. Dalam arti misalnya menjual properti atau apapun, itu jual rumah itu nanti bisa cepat laku. Aku ngelihatnya di sini ada kabar bahwa ada yang potensi bisa, misalnya apa namanya, misalnya kalau kamu jual properti gitu, ada orang yang sangat besar potensinya untuk mau inin kamu, untuk apa namanya, untuk membeli properti kamu, misalnya kayak gitu, atau urusan-urusan yang berbau dengan surat tanah atau apapun bangunan. Di sini itu sudah ada kuncinya. Dan kartu yang aku tarik ini bagus banget. Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu inikan, hajati, ini akan ada hasil yang baik. Dan ini tuh continue loh, teman-teman. Beruntun, ya, beruntun. Misalnya kalau ada pembayaran pertama, pembayaran kedua, pembayaran ketiga, keempat, ini akan datang sebentar lagi. Kalau kamu misalnya dalam interview, berarti masih ada tahapan-tahapan dan itu akan terus lanjut sampai final, dan akhirnya ini ada ikatan. Oke? Ini aja pembacaan untuk siang ini. Semoga kalian suka. See you and I love you and bye-bye.